Shalom, selamat pagi. Ya, puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang ke sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kembali ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dengan beribadah kepadamu Tuhan. Tuntun dan bimbing kami di sepanjang ibadah ini, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Raja salah raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi kita ulangi lagu ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan satu lagu lagi. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar melanjutkan renungan pagi kita. Tema kita untuk pagi hari ini yaitu bukan sekedar di bibir. Sekali lagi temanya adalah bukan sekedar di bibir. Ayatnya dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Bagi yang membawa Alkitab, boleh untuk membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Pak Yuman berikan waktu. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin, firman Tuhan. Ya, anak-anak, di sepanjang bulan Maret ini, kita belajar tentang empati. Ya, kita belajar tentang empati. Apa saja yang sudah kita bahas? Yang sudah kita bahas adalah kita belajar dari teladannya Tuhan Yesus yang melayani murid-muridnya. Kita juga belajar untuk memiliki rasa kepedulian kepada orang lain. Kita juga belajar untuk melayani. Anak-anak, teks yang barusan kita baca adalah, Pak Iman yakin itu ceritanya sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Ini sudah cerita yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Dan teks ini atau ayat firman Tuhan ini adalah cerita yang paling cocok untuk menggambarkan tentang rasa empati itu. Ya, cerita yang paling cocok. Apakah tidak ada cerita lain? Ada cerita lain, tapi menurut Pak Yuman, cerita ini paling cocok untuk menggambarkan tentang empati itu. Ya, di ayat yang barusan kita baca ada 3 tokoh yang disebutkan. 4 sih, ada 4. 1 orang yang dirampok,
Terus 3 orang lain adalah satu imam, orang Lewi, dan juga orang Samaria. Nah, Pak Iman akan jelaskan 2 orang terlebih dahulu, yaitu imam dan orang Lewi. Imam itu pada zaman itu adalah pemimpin di tempat ibadah. Pemimpin, ya. Kalau di zaman sekarang ya seperti pendeta, hamba Tuhan, seperti itu ya. Dan sedangkan orang Lewi itu juga adalah pelayan Tuhan. Jadi orang-orang yang berada di tempat ibadah di bait suci pada saat itu, dan mereka melayani Tuhan. Ya, mereka melayani Tuhan. Tapi anak-anak, pekerjaan mereka itu tidak menentukan hati mereka. Pekerjaan mereka itu tidak menentukan sikap yang muncul di dalam diri mereka. Ya. Imam dan orang Lewi itu adalah orang-orang yang terdidik. Ya, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka mengenal tentang kasih, peduli kepada sesama, menolong orang lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melihat ada orang yang sedang dirampok terus kesakitan di pojok sana, mereka cuman ngapain? Mereka lihat bentar, terus lewat jalan. Gak ada tindakan yang mereka lakukan untuk mau menolong orang itu. Padahal mereka itu pemimpin loh. Mereka itu orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka itu orang-orang yang melayani Tuhan di bait suci. Tapi sikap mereka tidak menggambarkan pekerjaan mereka. Nah, orang lain adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria ini bukan siapa-siapa. Dia bukan pelayan Tuhan secara khusus, bukan. Tetapi dia memiliki empati. Dia memiliki rasa peduli kepada sesamanya manusia. Sehingga ketika dia melihat orang lain yang sedang kesusahan, dia datang untuk menolong orang itu. Dia mewujud nyatakan rasa empatinya itu dengan tindakan nyata. Ya, jadi dia mengerti bahwa aku harus mengasihi sesamaku. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ, harus dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, dia dengan kerelaan hatinya, dia menolong orang yang sedang kesusahan itu, bahkan dia layani sebegitu luar biasanya. Ya, perbedaannya sangat jauh antara orang imam, orang Lewi dengan orang Samaria ini. Justru yang kita harapkan untuk menolong orang lain, mereka malah bersikap sebaliknya. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar bahwa empati itu jangan hanya di bibir saja. Ya, jangan hanya sekedar di pengetahuan kita saja. Kita mengerti kita harus berempati. Tapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Sama seperti orang Samaria itu. Ya, dia melakukan tindakan nyata untuk menolong orang lain. Dia memiliki empati dan dia melakukan dia menolong orang yang sedang kesusahan. Itu wujud nyata dari empati yang dia miliki. Nah, bagaimana dengan kita, Pak Yuman? Nah, Pak Yuman ada 3 poin di sini yang Pak Yuman pengen kasih tahu kalian. Kalau kamu mengasihi temanmu dan kamu memiliki empati, ya, kamu pasti akan menolong dia ketika sedang kesusahan. Nah, itu wujud nyata kamu memiliki empati. Kamu menolong temanmu ketika kesusahan. Yang kedua, kalau kamu mengasihi temanmu dan kamu memiliki rasa empati, kamu tidak akan menyakiti dia atau berbuat kasar kepadanya. Nah, itu wujud nyata kamu memiliki rasa empati. Kamu sadar bahwa dia temanku, aku tidak boleh berbuat kasar kepadanya. Aku tidak boleh menyakiti dia. Ya. Dan yang ketiga, kalau kamu mengasihi temanmu dan kamu memiliki empati, kamu akan menghibur dia ketika dia sedang sedih. Ya, jadi hari ini kita belajar bahwa
rasa empati itu jangan hanya sekedar di pengetahuan, jangan hanya sekedar di bibir saja, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Ya, anak-anak, jadi sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang empati. Pak Yuman harapkan mari kita belajar untuk mewujud nyatakan empati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, jangan cuman hanya di bibir saja, tapi harus dengan tindakan nyata. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak hanya sekedar memiliki rasa empati di bibir kami, di dalam pengetahuan kami, tetapi Engkau mau Tuhan supaya kami mewujud nyatakan empati itu dalam tindakan nyata. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa seperti Engkau Tuhan Yesus, yang memiliki rasa empati dan mau melakukan empati itu di dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolong bimbing dan tuntun kami di sepanjang pembelajaran. Berkati kami, berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengejar kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.